ここだ。ここは。シーラ As a child. Alright guys, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue bakal bahas lanjutan cerita dari novel Sekai Seikyo no Ansatsusa, atau biasa disebut juga sebagai The World Best Assassin. Ini adalah lanjutan dari video kemarin dan juga akan menjadi spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel atau manganya. Oke, tak usah lama-lama lagi, langsung saja mari kita bahas videonya. Cerita diawali dengan seorang pria yang sudah 5 tahun sejak pria itu dilahirkan. Dia bernama Luke. Dia dilahirkan di keluarga pembunuh yang kaya, dan ayahnya bernama Kain, dan ibunya bernama Asri. Luke sebenarnya mempunyai kakak bernama Rafa, namun dia sudah mati ketika menjadi Tower Head. Setelah melahirkan Luke, Asri membuat perjanjian dengan Kain bahwa jika Luke sampai mati saat menjadi Tower Head, dia akan pergi dari rumah. Luke kemudian tumbuh dan memiliki fisik yang kuat, dan dia sudah belajar memahami informasi secara otodidak, dan dia juga berniat untuk mencuri semua teknik membunuh dari ayahnya. Lalu suatu hari ayahnya memberitahu Luke bahwa Tower Head ada untuk melayani kerajaan dan mereka akan melenyapkan setiap ancaman yang mengarah ke kerajaan. Untuk hal itu, mereka harus menjadi seorang pembunuh yang memiliki pengetahuan tubuh manusia. Karena itu akan dapat membantu mereka dalam menciptakan sebuah teknik membunuh yang sangat efektif. Lalu Kain mengajak Luke ke ruang bawah tanah. Di sana ada satu tahanan wanita, dan Kain kemudian meminta Luke untuk membunuh mereka. Sebelum membunuh, Luke kemudian bertanya kepada ayahnya kenapa dia diajarkan bagaimana untuk menghargai kehidupan oleh ibunya, dan juga bagaimana cara menghargai tetangga oleh ayahnya. Kain kemudian menjawab bahwa memiliki nilai kemanusiaan itu perlu, karena hal itu dapat membantunya untuk membaca hati orang lain lebih dalam. Luke kemudian sudah paham, lalu membunuh tahanan yang ada di depannya menggunakan sebuah pisau. Ini adalah pertama kali Luke ragu untuk membunuh seorang setelah sekian lama. Namun dia tak bisa lari, karena ini merupakan ritual untuk hidup sebagai Luke Tower Head. 2 tahun kemudian, Luke saat ini berlatih dengan cara berburu di hutan, karena ini dapat melatih kekuatan fisik, ketangkasan. Selain itu, hewan juga memiliki tingkat sensitivitas yang lebih dari manusia. Jadi, dia bisa berlatih dengan efisien di sana. Selain berlatih di hutan, Luke selama ini juga sudah berlatih bersama dengan ayahnya. Ayahnya sepertinya juga sudah tahu mengenai tentang skill super recovery milik Luke, karena secara berkala ayahnya akan memeriksa tubuh Luke secara teratur. Kali ini Luke berlatih di dalam hutan. Luke berburu kelinci. Dia menggunakan kekuatan sihir untuk memperkuat kekuatan fisik, dan kemudian bergerak seperti angin. Luke bergerak dari cabang pohon satu ke pohon satunya, dan kemudian melepaskan anak panah yang langsung menusuk kepala target. Kemudian menguliti hewan buruannya, dan juga mencari sayur dan jamur segar selama perjalanan. Ibu Luke, yaitu Asri, ingin memasak untuk Luke, namun hari ini adalah hasil buruan dari Luke, jadi yang akan memasak adalah Luke. Luke membuat sup daging menggunakan bahan utama kelinci. Luke cukup bagus dalam memasak, karena setelah umur 5 tahun, dia sering memasak. Dan juga Luke telah membuat panci tekanan tinggi atau panci presto, yang mana tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk merebus daging. Tepatnya, ibunya juga sangat menyukai panci buatan itu. Setelah matang, mereka kemudian makan bersama dengan ayahnya dan ibunya.
Nampaknya mereka menyukai masakan Luke dan berniat akan membagikannya ke warga pada pesta panen tahun ini. Setelah makan, kemudian ayah Luke memeriksa tubuh Luke dengan serius. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka, dan akhirnya Kain mengatakan bahwa Luke sudah cukup kuat untuk mendapatkan mata sihir. Dan saat ini Luke melakukan operasi yang sama juga. Karena sihir super recovery, pemulihan pasca operasi Luke menjadi sangat cepat dan dia sangat ingin membuka perban matanya. Luke kemudian sangat terkejut karena perubahan yang dialami dia sekarang. Dia sekarang mau melihat objek jauh dan bisa mengatur perspektif pandangan, bahkan mata barunya ini mampu melihat kekuatan sihir orang. Ini adalah mata yang luar biasa, namun karena bisa melihat banyak informasi, maka akan membebani otaknya. Akan tetapi, Luke memiliki super recovery dan hal ini bukan lagi masalah baginya. Ayah Luke mengatakan bahwa guru sihir Luke akan datang dan tentu saja membuat Luke senang karena dia bisa mencoba menggunakan skill writing magic. Kemudian Luke menemani ibunya menjahit rok. Berpikir ibunya adalah wanita yang aneh karena dia sama sekali tidak tertarik dengan kemewahan. Kemudian Luke pergi ke halaman dan ada seorang gadis berambut perak memakai jubah seorang penyihir dan juga pengikutnya. Gadis itu terlihat seperti berumur 10 tahun, namun kekuatan sihirnya jauh melampaui Kain. Kain kemudian muncul dan menyapa gadis itu dan mengobrol sebentar. Gadis itu sempat mengira Luke adalah wanita karena dia memakai gaun. Namun Kain kemudian menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah hobi istrinya. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa dia akan mengajari dasar-dasar sihir dalam waktu 2 minggu. Dan jika tidak memiliki bakat, dia akan berhenti mengajarinya. Ya, mereka kemudian pergi ke halaman mansion. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya yang berumur 10 tahun. Dia bernama namanya asli dia. Kemudian berbalik dan memperkenalkan dirinya. Dia menyuruh Luke untuk memasukkan kekuatan sihir ke dalam bola marmer yang telah diberikannya. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar jumlah kekuatan sihir milik Luke. Beberapa menit sudah berlalu. Luke masih belum kehabisan sihirnya. Sebenarnya, kekuatan sihir Luke hampir 1000 kali lipat dari orang biasa. Hal ini karena Luke selalu berlatih menaikkan kekuatan sihirnya. Meskipun Luke tidak bisa menggunakan sihir, setiap kali orang menggunakan sihir dan mengkosongkannya, maka kapasitas kekuatan sihir akan meningkat sedikit pada saat pemulihan. Untuk orang biasa, hal ini akan menjadi proses yang sangat lama dan melelahkan. Namun bagi Luke yang memiliki skill super recovery, hal ini bisa dilakukan dengan cepat. Terlebih dia juga memiliki skill growth limit break yang cocok untuk melampaui setiap batasan yang dihadapi. Luke kemudian mengisi bola marmer dengan kekuatan sihirnya. Namun kemudian bola marmer itu retak dan mengeluarkan suara. Dia kemudian mengetahui dan kemudian menyuruh Luke untuk melemparnya sekuat tenaga dan juga menggunakan kekuatan sihir untuk melindungi dirinya. Luke kemudian melempar bola itu sekuat tenaga ke langit dan bola itu kemudian menghilang. Namun beberapa saat kemudian terjadi ledakan besar di langit dan gelombang kejutnya bahkan bisa memecahkan beberapa kaca jendela di rumah Kain dan Asri. Kemudian Kain dan Asri datang dan menanyakan apa yang terjadi. Dia kemudian meminta Kain untuk tidak marah ke Luke karena dialah yang menyuruh untuk mengukur kekuatan sihir dan kemudian menyebabkan ledakan itu. Kain yang mendengar itu lalu tertawa gembira karena mengetahui kekuatan besar Luke. Ayah Luke kemudian kembali bersama istrinya ke dalam rumah. Luke kemudian bertanya ke dia
di mana dia bisa mendapatkan bola marmer itu. Karena Luke ingin memiliki beberapa dibuat sebagai senjata. Dia kemudian mengatakan ini adalah harta karun rahasia, hanya ada di wilayahnya dan tidak akan diserahkan ke wilayah lain. Sebenarnya, Luke berniat untuk membuat senjata api dengan bola marmer itu, dan hal itu akan menjadi sempurna. Namun, ia kemudian menyuruh Luke untuk menyerah untuk mendapatkan marmer itu. Luke masih tidak menyerah di masa depan untuk mendapatkan marmer itu. Setelah itu, dia memberikan batu marmer kedua ke Luke. Luke yang masih ingin mendapatkan kemudian menanyakan nama batu itu, dan nama batu itu adalah Flashstone. Dia kemudian menyuruh Luke untuk memasukkan kekuatan sihirnya lagi. Namun kali ini hanya selama 10 detik. Hal ini dilakukan hanya untuk mengecek atribut sihir menggunakan batu itu. Dia kemudian menjadi sangat kaget ketika Luke ternyata memiliki afinitas pada semua elemen. Dia kemudian mengajari Luke untuk mengubah kekuatan sihir menjadi sihir itu sendiri, dan meminta Luke untuk mengingat sensasi saat menggunakannya. Luke kemudian berkonsentrasi lagi, dan di dalam kepalanya seperti ada tulisan yang mengapung. Dia kemudian menjelaskan bahwa itu adalah rapalan sihir, dan pengucapan yang benar akan mempengaruhi kekuatannya. Dan hal ini merupakan sesuatu yang sulit, bahkan sebagian orang menyerah untuk belajar sihir. Karena saat seseorang merapalkan sihir yang ada di kepalanya, mereka menjadi tidak terlindungi. Namun, Luke masih berpikir sihir masih sangat berguna karena dia bisa menciptakan timah besi sebagai senjata. Dan lagi, Luke bisa menggunakan skill writing magic-nya untuk menciptakan sihir logam baru untuk membuat senjatanya lebih kuat. Seperti senjata titanium yang ringan dan tahan lama. Luke juga berpikir jika dia bisa menciptakan Flashstone, dia bisa membuat bom api besar kapan saja. Namun sebelum itu, Luke harus belajar untuk mengingat karakter sihir terlebih dahulu. Luke kemudian belajar karakter sihir dari dia. Ada 36 jenis karakter sihir. Luke tidak hanya ingin belajar tentang pelafalan, namun juga arti dari setiap karakter itu sendiri. Namun, dia nampaknya tidak tahu arti dari setiap karakter. Dan hal ini kemudian akan menjadi sulit bagi Luke karena dia berniat menciptakan sihir baru menggunakan writing magic. Namun, jika dia tidak tahu arti karakter sihir itu, dia akan begitu kesulitan. Namun meskipun begitu, Luke berpikir bahwa dia merupakan guru yang sangat baik. Dia kemudian mengajari 114 jenis karakter sihir dengan 36 huruf serta pula khusus untuk pelafalannya. Luke lalu mengingat semua setelah satu kali mendengarkan, namun Luke masih kesulitan untuk mengucapkannya. Dia kemudian mendemonstrasikan pelafalan sihir tanah untuk membuat timah. Luke memperhatikannya dengan menggunakan mata sihir. Jadi Luke bisa tahu berapa jumlah esensi kekuatan sihir yang dirubah menjadi sihir. Setelah itu, Luke mencoba mengidentifikasi formula sihir dan meminta dia untuk menuliskan setiap formula sihir yang dia tahu. Setelah itu, mereka melakukan perbandingan teknik, sehingga besi dan timah bisa dihasilkan. Rogu kemudian menyadari bahwa dua formula itu hampir sama, dan saat bisa menentukan arti dari ungkapan sihir, Luke bisa menulis ulang dan menciptakan sihir baru. Mereka berdua kemudian berdiskusi hingga sore hari, dan akhirnya menentukan poin untuk membuat sihir baru. Dengan mengganti parameter sihir tentunya, Luke kemudian mencoba untuk membuat titanium, dan kemudian merubah bentuknya menjadi pisau. Dan ternyata berhasil. Ia kemudian membuat formula sihirnya sendiri untuk menciptakan emas. Namun ketika dia melafalkannya, dia menjadi pusing dan hampir pingsan. Lalu kemudian Luke mencoba untuk menggunakannya, dan ternyata Luke bisa menciptakan emas. Setelah memahaminya, Luke kemudian menyimpulkan bahwa orang yang tidak memiliki skill writing magic tidak akan bisa menggunakan sihir baru. Namun,
orang lain bisa menggunakan sihir yang sudah diciptakan oleh Luke. Lalu, mereka berdua kemudian terus menghabiskan hari-harinya untuk meneliti sihir. Dan Luke menjadi senang karena dengan memiliki kekuatan sihir, maka Luke akan memiliki peluru yang tak terbatas. Kemudian sudah 9 hari sejak dia datang. Luke kemudian mengetahui sifat dia yang agak kesepian. Sebelumnya, dia datang ke kamar Luke untuk tidur bersamanya. Dia kemudian memeluk Luke. Luke seperti bantal dan memanggil Luke sebagai adik kecilnya. Mungkin karena usiaku masih 7 tahun. Luke masih belum memiliki hasrat seksual, namun jantungnya berdegup kencang saat dipeluk oleh dia. Dan juga aroma dan kehangatan dia nampaknya membuat Luke merasa aneh. Di hari ke-10, Luke dan dia masih melakukan eksperimen sihir. Ia memiliki intuisi sihir yang lebih bagus daripada Luke. Namun, mereka memanfaatkan itu untuk bekerja sama. Mereka kemudian menguji sihir di gunung. Karena sihirnya cukup bising dan juga halaman rumah itu terlalu kecil untuk mereka. Kemudian mereka berdua berhasil menciptakan sihir senapan dengan peluru Tombstone, dan dengan itu mereka bisa menyerang target dengan jarak 40 meter dengan sihir normal, paling jauh hanya mencapai 50 meter. Lalu, tungsten biasanya digunakan sebagai amunisi tank dan akan menembus plat baja dengan mudah. Namun jika lawannya adalah pahlawan, Luke masih merasa ini kurang. Luke kemudian menciptakan sihir baru dan melafalkannya. Lalu muncul meriam besar dengan kekuatan melebihi tank. Luke kemudian menyebut sebagai Bomberman. Luke kemudian menghasilkan waktu dengan menembakkan senjata, sampai kekuatan sihirnya hampir habis. Dia yang ada di sampingnya kemudian bergumam bahwa dia ingin melakukan kegiatan ini bersama Luke sampai dia pergi. Kemudian waktu berlalu sampai akhirnya ini merupakan hari terakhir dia mengajari Luke sihir. Mereka saat ini telah berhasil membuat sihir yang berisikan campuran materi dan berhasil menciptakan titanium juga. Dia lalu mengatakan mungkin akan sangat berguna untuk memberi para prajurit dengan senjata buatan mereka. Namun, Luke menghentikannya dan meminta dia untuk merahasiakan sihir buatan mereka. Sebenarnya, Luke ingin mengajari bagaimana mencampur dua materi secara bersamaan. Namun, dia pergi besok. Kemudian, Luke membuat janji untuk bertemu lagi dengan dia. Dan saat mereka bertemu, mereka akan menunjukkan sihir yang berhasil mereka ciptakan. Luke kemudian membuat 1 belati dan 3 panjang dan 3 pedang sebagai souvenir. Luke kemudian membuat 1 belati dan 3 pedang sebagai souvenir. Dan malam harinya, mereka menggelar pesta perpisahan dengan membuatkan makanan kesukaan dia. Kain kemudian berterima kasih kepada dia karena sudah mengajari sihir kepada Luke dan juga sudah menjadi temannya. Luke kemudian berpikir bahwa targetnya adalah pahlawan. Jadi Luke memerlukan rekan dan dia nampaknya adalah orang yang cocok. Setelah makan malam, sebuah kereta datang untuk menjemput dia. Mereka akhirnya berpisah. Dan dalam perpisahan itu, dia kemudian memberikan kalung batu marmer yang sebenarnya tidak boleh diberikan ke seseorang yang di luar wilayahnya. Luke kemudian berpikir bahwa dia ingin menciptakan sihir yang lebih kuat lagi. Jadi, Luke perlu bertemu dengan dia secara teratur. Jarak rumah mereka adalah 320 km dan juga melewati pegunungan. Namun, hal itu tidak akan menjadi masalah bagi Luke. Karena Luke memikirkan bahwa mungkin pergi diam-diam memasuki mansion tanpa diketahui siapapun akan menjadi pelatihan yang terbaik untuknya sebagai seorang pembunuh. 3 tahun setelah Luke berpisah dengan dia, Luke saat ini mencari asisten part art
3 tahun 3 tahun setelah Luke berpisah dengan dia. Luke saat ini mencari asisten untuk partner membunuh. Jadi, Luke kesulitan untuk mendapatkan asisten yang sesuai dengan kriterianya. Dan saat ini, Luke sedang berburu kelinci di tengah hutan. Luke kemudian berpikir untuk mengunjungi dia Finchor. Biasanya, Luke sering mengunjungi dia setiap 1 bulan sekali. Namun karena musim dingin, Luke tidak bisa mengunjunginya. Luke kemudian berpikir akan mengunjungi 2 bulan sekali saat berburu. Kemudian, Luke menemukan gadis di tengah salju, dan dia melihat gadis itu seperti kelaparan. Namun yang membuat Luke tertarik adalah gadis itu mempunyai kekuatan sihir. Tapi nampaknya dia tidak bisa menggunakan sihir. Oke guys, apakah gadis itu akan menjadi asistennya atau dia akan menjadi asistennya? Cerita selanjutnya akan gue bahas di video selanjutnya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Oke.